Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Aerox nih besti, yang dimana ownernya ini ingin melakukan servis besar. Rungkat kagak ya nih motor? Penasaran kan? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Di sini throttle bodinya sudah copot ya guys, dan untuk kondisi throttle bodinya bisa dibilang burik, wajar pemakaian aja. Begitupun juga dengan intake-nya ya guys, ya kagak burik-burik amat lah. Jadi nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan aja nih besti. Seperti biasa, selanjutnya kita lakukan pembuangan pada air radiatornya terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pencopotan pada water pumpnya nih guys. Nah ini dia kita copot, dan kondisi water pump ini sudah dipastikan aman jaya sejahtera ya guys. Lanjut kita copot kop headnya, dan di balik kop headnya itu bisa dibilang bersih ya guys, kagak ada burik-buriknya sama sekali, yang artinya ownernya itu rutin ganti oli nih besti. Jadi langsung saja kita copotin part-part permesinannya ini secara keseluruhan. Untuk kondisi headnya ini hanya burik di ruang bakarnya aja, burik wajar pemakaian, dan sisanya aman, masih mulus bersih seada-adanya nih besti. Lanjut ya, untuk kondisi bloknya pun juga burik wajar pemakaian saja, dan kondisinya masih aman guys, nggak ada gentong maupun baret ya besti. Hanya saja si pistonnya ini yang udah capek, ring olinya itu udah macet, yang bisa mengakibatkan sirkulasi oli di pistonnya itu jadi nggak maksimal, yang bikin motor cepat panas dan ngebul. Untuk kondisi pelatuk duniawinya ini semuanya aman ya besti, nggak ada yang oblak maupun kemakan. Begitupun juga dengan noken asnya, kondisinya masih mulus ada-adanya ya guys. Terus untuk kondisi per klepnya ini yang masih standar dan masih aman, dan klepnya juga burik wajar pemakaian aja, dan nanti bakal kita lakukan pembersihan ya besti. Terus untuk kondisi businya ini juga masih aman dan masih bagus ya guys, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian nih besti. Kita beralih ke bagian CVT-nya. Kita copotin dulu bak CVT-nya serta part CVT-nya kita copotin secara keseluruhan, dan kelihatannya sih bersih ya guys ya, masih mulus nih kayaknya, cuma nggak tahu lah. Mari kita cek aja dah. Untuk kondisi slidernya ini masih aman, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian guys. Terus untuk si rollernya juga masih pada aman dan udah menggunakan RX7 Racing 10 gram, dan nggak ada yang kemakan maupun bopak ya besti. Terus per CVT-nya juga udah pakai yang RX7 Racing 1500 RPM nih besti, dan kondisinya masih aman. Untuk kondisi fan build-nya itu udah retak besti, yang bisa mengakibatkan performa menurun dan gak maksimal. Dan gak cuman itu, kampas gandanya udah bener-bener tipis guys, yang akibatnya kampas ganda jadi kurang maksimal ngegigit ke mangkoknya nih besti. Terus kondisi mangkoknya juga udah bor-boran, dan kondisinya masih aman, hanya burik-burik wajar pemakaian saja ya guys. Dan untuk rumah rollernya pun juga masih aman dan sudah dibubut serta krok jalur ya guys ya, tuh anjay. Begitupun juga dengan kipas pulinya, kondisinya masih aman, sentosa, sejahtera, damai, abadi, pokoknya aman sentosa ya besti. Terus untuk kondisi seal pulley slidingnya udah aus, yang mengakibatkan kebocoran grease dari pulley sliding yang bisa bikin motor selip ya guys. Tidak lupa pastinya setelah semua sudah terbongkar dan sudah kita lakukan penganalisaan, kita memberikan informasi serta mengedukasi kepada ownernya tentang kerusakan part, supaya ownernya dapat memahami tentang apa aja sih yang rusak dan apa yang wajib dilakukan pergantian ya guys. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada part-part permesinannya secara keseluruhan dengan menggunakan carbo cleaner dan juga bensin untuk menghilangkan noda-noda membandel yang menempel pada part-part permesinannya nih besti. Dan sekarang si headnya udah kembali glowing, bloknya juga udah kayak baru, dan perintilan-perintilan kecilnya juga semuanya udah glowing ya guys. Anjay, just geng just par. Setelah itu kita lakukan pembersihan juga pada part-part CVT-nya besti. Kita kuas-kuasin semuanya, kurang lebih pembersihannya sama kayak pembersihan permesinan tadi ya guys ya. Kita kucur-kucurkan bensin pokoknya sampai pada kembali glowing nih besti. Dan ini dia setelah part-partnya sudah kembali glowing nih besti. Just geng just par. Nah di sini karena owner itu sempat mengeluh kadang suka geredek, jadi di sini kita kasih solusi patennya, yaitu mangkoknya kita kartel, dan pastinya kalau dari kartel kampas gandanya kita pakein Daytoni andalan kita yang karbon ya guys. Nah untuk fan belt yang udah retak tadi juga kita ganti baru, pastinya original no WKWK. Terus seal pulley sliding yang bocor tadi juga kita ganti baru ya besti, supaya tidak ada kebocoran lagi nih besti.
Langsung saja kita lakukan pemasangan pada sisil puli slidingnya. Dan ini dia setelah sealnya sudah terpasang dengan rapi. Jos geng jos par. Kampas ganda barunya langsung kita pasangin ya guys ya. Terus per gandanya kita pasangkan kembali dan tidak kita lakukan pergantian. Dan kita langsung rakit kembali pada bagian puli belakangnya ini ya guys. Setelah itu karena rollernya masih aman berikut rumah rollernya. Jadi tidak ada yang kita lakukan pergantian ya guys. Di bagian puli depannya pokoknya kagak ada yang kita ganti sama sekali. Cuma di bagian puli belakangnya aja gitu. Jadi di sini kita langsung rakit bagian puli depannya, kita pasang-pasangin kembali secara keseluruhan pada part-part CVT-nya ini ya besti. Dan mangkok yang udah kita kartel tadi kita pasangkan kembali beserta mur puli belakangnya ya guys. Dan tidak lupa pastinya kita kencangkan dengan menggunakan impact nih besti. Setelah semua sudah terpasang, tinggal kita tutup kembali aja si bak CVT-nya serta cover CVT-nya ini guys. Dan setelah bagian kiri selesai, kita beralih ke permesinannya, head serta klep yang sudah kita bersihkan tadi. Di sini kita lakukan skir klep yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya guys. Untuk backing headnya di sini kita ganti baru original Yamaha dan untuk seal klepnya di sini kita ganti baru pakai Suzuki seperti biasa ya guys. Langsung saja kita pasangkan si seal klep barunya ini beserta part-part bagian head lainnya ya guys. Dan ini dia setelah part head semuanya sudah terpasang dengan rapi. Untuk piston yang udah capek tadi di sini kita ganti baru original ya guys pastinya. Dan langsung saja kita susun-susun si ring pistonnya ini ke pistonnya. Dan kalau udah tinggal kita pasangkan pistonnya ke stangnya ya guys. Langsung kita pasangin packing block dan juga bloknya ini sampai terpasang dengan baik. Dan kalau sudah tinggal kita pasangkan packing head baru dan juga headnya ini ya dade. Tidak lupa pastinya kita kencangkan mur-mur bagian headnya dengan menggunakan kunci torsi seperti biasa. Dan kalau udah tinggal kita lakukan pemasangan pada gigi sentrik dan pastikan piston pada posisi titik mati atas ya besti. Setelah itu kita lakukan penyetelan klep kembali. Ingat jangan sampai kekendoran maupun kerapetan. Dan untuk kerapetannya ya itu yang in 0,1 dan yang X itu 0,15 ya guys. Dan kalau sudah tinggal kita tutup kembali aja si kopetnya ini ya besti. Dan setelah kopet terpasang kita pasang kembali pada si water pumpnya ini guys. Oke lanjut, sebelum kita lakukan pemasangan pada throttle bodinya kita bersihkan dulu si throttle bodinya ini dengan menggunakan carbo cleaner. Begitupun juga dengan intake-nya kita bersihkan juga ya dade. Dan setelah semua sudah kembali glowing tinggal kita pasang kembali pada intake throttle body serta tali gas dan juga soket-soketnya. Pokoknya semuanya kita pasangin ya guys ya. Dan ini dia setelah sudah terpasang semuanya dengan rapi. Jos geng jos par. Karena businya masih aman jadi kita lakukan pemasangan kembali ya guys ya. Dan kita lakukan pergantian setelah itu kita pasangkan pada signal potnya. Dan setelah signal potnya sudah terpasang dengan rapi kita pasangkan juga nih tangki yang udah kita copotin tadi nih guys. Untuk box filter udaranya di sini kita pasangin dulu dan pas kita cek filter udaranya udah pakai proper dan masih aman jadi tidak perlu kita lakukan pergantian ya guys ya. Kita pasangkan kembali saja lah besti. Untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru pakai Federal Racing andalan kita seperti biasa. Langsung saja kita tuangkan ya guys ya. Dan ini dia. Cur. Sebelum kita cek sound kita tuangkan juga air radiatornya ya guys ya. Dan setelah sudah langkah terakhir kita lakukan scanning ECU yaitu untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ya guys ya. Dan setelah kita cek secara keseluruhan sensor-sensor serta data sistem FI-nya ini tuh aman semua guys. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada body-bodinya secara keseluruhan. Dan setelah semuanya sudah terpasang dengan rapi, tinggal apa? Tinggal test drive kali.
Oke, tos dulu kita. Oke, dengan abang siapa nih? Abang Rizky dari Bekasi. Bang Rizky dari Bekasi. Oke. Nah, sebelumnya aku mau nanya Bang, udah berapa kali nih servis di sini? Kalau servis bulanan sih udah Iya. 2 bulan ya. Kalau yang besar baru kali ini sih. Baru kali ini. Berarti udah sering kesini ya Bang ya? Iya. Oke. Nah, menurut lo gimana Bang untuk bengkel Johan Garage nih? Kan lu kan sering kesini nih. Iya. Gimana tuh? Betul ya, bengkel Johan itu enak ya. Maksudnya dalam artian kita mau servis, kalau mau komplain kalau misalnya ada masalah tinggal ngomongin aja ke mekanik yang Iya, betul. juga bakal dengerin kita juga ya kalau ada masalah. Terus kalau dirasa ada yang kayak enak ngomong aja gitu. Nah itu aneh yang selama ini bengkel di sini tuh enaknya di situ. Jadi walaupun kamu kayak kita takutnya dia kopain buat gua. Iya. Tuang aja ntar juga insya Allah dibenerin kamu kayak gitu. Dan alhamdulillah tuh udah 6 kali turun sampai sekarang pun alhamdulillah juga masih tetap konsisten. Oke. Berarti nyaman udah ya bengkel Ya, servis di sini ya. Terus juga, ini kan kita baru nih perdana ya bengkel buka ya Bang ya. Nah tadi kan udah nunggu juga kan. Gimana tuh menurut Abang nih di bengkel yang baru ini? Nah, tadi tuh gue sempet tuh tiduran tuh di sofa tuh. Bukan di sofa kayak tempat tidur biasa gitu lah ya. Iya. Udah mah gak mau tidur, cuma lama-lama gue pengen tidur juga akhirnya. Wah enak kan, tempatnya adem ya, bisa Iya. nonton juga. Paling cuma kurang internet doang sih, nama juga baru buka ya. Iya itu tadi kan udah ada tuh. Iya, mudah-mudahan Pasti aja nanti ada. masih improve terus lah ke depannya lah ya. Iya. Ini buat pembukaannya aja udah, menurut gue udah keren lah semuanya. Oke, thank you ya Bang ya. Ya. Nah untuk motornya tadi udah dicobain ya Bang. Gimana tuh sekarang? Modalnya udah lumayan enak lah ya kan, kemarin kan kayak rada cepet gitu ya. Tadi aja setirnya, sekarang udah mendingan. Nah kalau untuk tarikan tadi udah ganti juga tuh kampas ganda sama Kartel mangkok. ya bor mangkok sama sekarang bukan bor mangkok, kartel lah. Iya, kartel. Nah, tarikan kok nggak ada kerja lagi tuh. Oke, berarti udah aman lah ya motor Iya, sekarang. aman lah. Oke, tadi juga kan ini informasi ya. Tadi kan juga udah kita cek-cekin semua baut-baut, terus juga body-body juga udah kita cek-cekin aman. Nah terus juga kalau emang misal nanti ada kendala atau apa kan bisa langsung komplain aja Bang ya. Ya. Kita pasti bertanggung jawab apa yang kita kerjakan nanti. Ya. Oke. Jadi itu tinggal WA admin komplain aja. Kita pasti bertanggung jawab lah intinya. Jadi itu biar abang tuh ngeluarin duit tuh ikhlas gitu. Jadi kita dapat berkahnya gitu. Oke. Udah sih Bang segitu aja ya untuk testimoninya. Thank you. Oke, ini langganan kita juga ini guys. Abangnya ini sering kesini guys. Nah ini perdana bengkel baru. Enak lah Bang ya. Oke, ruang tunggu juga ada adem guys. Oke, thank you Bang ya. Jangan lupa salamnya dulu dong. Jos Pak. Oke, thank you. Sama-sama Bang. Oke guys, untuk total reparasinya secara keseluruhan dengan part-partnya, dengan jasa servisnya semuanya ya, pokoknya menghabiskan budget sekitar 1.550.000 ya guys ya. Udah semuanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.